Pemirsa, Anda berjumpa kembali dengan saya Iva Amora dan kali ini saya sedang berada di gedung DPRD Kota Malang. Saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan rapat paripurna DPRD Kota Malang kali ini tanggal 24 Juni 2026 dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dan berikut kami hadirkan liputan selengkapnya untuk Anda. Pada tanggal 24 Juni 2026, DPRD Kota Malang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Penjelasan yang akan disampaikan oleh Wali Kota Malang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik oleh pemerintah daerah guna memastikan dana publik telah dikelola dan dibelanjakan sesuai dengan rencana awal serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rapat dihadiri oleh pimpinan DPRD Kota Malang beserta anggota, Wali Kota Malang, Sekretaris Daerah Kota Malang, Forpimda Kota Malang, staf ahli dan asisten, Kepala Perangkat Daerah, Direktur Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amitia Ratnanggani Siraduhita. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sebagai insan yang senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada penciptanya, kami mengajak hadirin sekalian untuk menghaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas taufik dan hidayahnya kita diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat menghadiri rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Untuk itu, marilah bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, menurut daftar hadir yang telah ditandatangani oleh anggota Dewan, dari 45 anggota Dewan telah hadir 32 orang. Dengan demikian, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang sah untuk dilaksanakan sesuai Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 Tahun 2018 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang nomor 1 Tahun 2020. Diawali dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 pada hari ini, Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026, tepat pukul 10:23 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat, Saudara Wali Kota Malang, Bapak Dr. Insinyur Wahyu Hidayat MM, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD Kota Malang, yang saya hormati Forkopimda Kota Malang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah Kota Malang, yang saya hormati Saudara staf ahli,
asisten, kepala perangkat daerah, dan direktur perusahaan daerah di lingkungan pemerintah Kota Malang yang saya hormati saudara pimpinan politik Kota Malang serta hadirin yang berbahagia. Sekali lagi marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hanya atas taufik dan izinnya semata pada hari ini kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya atas nama pimpinan DPRD Kota Malang mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah menyempatkan waktu guna menghadiri rapat paripurna ini. Rapat paripurna Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan Surat Wali Kota Malang tanggal 18 Juni 2026 nomor 900.1.10/2025.35.03.503/2026 hal rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dan telah diagendakan pada rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Malang, maka telah ditetapkan jadwal-jadwal rapat DPRD Kota Malang guna membahas rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Maka pada hari ini adalah merupakan rapat paripurna guna membahas rancangan peraturan daerah Kota Malang dimaksud. Namun sebelum rapat paripurna ini dilanjutkan, terlebih dahulu akan saya tawarkan kepada rapat paripurna Dewan yang terhormat, acara pada rapat paripurna ini adalah penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 ini merupakan tahun pertama Wali Kota Malang Dr. Wahyu Hidayat bersama Wakil Wali Kota Malang Ali Muthahirin menjalankan pemerintahan. Pemerintah Kota Malang berharap pembahasan Ranperda ini dapat berjalan secara konstruktif bersama DPRD sehingga menghasilkan rekomendasi yang bermanfaat bagi peningkatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah ke depan. Wali Kota Malang menyampaikan penjelasan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang. Dalam penjelasannya, Wali Kota menegaskan bahwa penyampaian Ranperda ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah selama 1 tahun anggaran. Ranperda tersebut memuat laporan realisasi anggaran, neraca daerah, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu, Wali Kota juga memaparkan capaian kinerja pembangunan, realisasi pendapatan daerah, pelaksanaan belanja daerah, serta berbagai program prioritas yang telah dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2025. Selanjutnya, sesuai peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, maka pemerintah Kota Malang dalam melaksanakan penyusunan APBD tahun anggaran 2025 telah sesuai dengan ketentuan pada peraturan dimaksud serta mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2025. Penyusunan laporan keuangan tahun 2025 juga telah berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan berbasis accrual sebagaimana diamanatkan oleh peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan dan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis accrual pada pemerintahan daerah, dan suatu prestasi yang membanggakan Kota Malang dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terhormat dan segenap peserta rapat paripurna yang berbahagia,
laporan keuangan pemerintah Kota Malang disusun untuk menyediakan informasi dan yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang selama 1 periode pelaporan dengan membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya, laporan realisasi anggaran baik dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk periode tahun anggaran 2025 yang telah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp2.436.464.075,55, terrealisasi sebesar Rp2.438.379.369 atau sebesar 101,15%, sehingga terdapat pelampiasan target sebesar Rp28.910.244.293,48 yang berasal dari sumber-sumber pendapatan daerah sebagai berikut. A. Pendapatan asli daerah meliputi 1. Pajak daerah ditargetkan sebesar Rp863.500.000.000, terrealisasi sebesar Rp890.289.251.61 atau sebesar 103,10%, sehingga terdapat pelampauan target sebesar Rp26.718.900.000, 2. Retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp123.911.801.623,26, terrealisasi sebesar Rp93.924.749 atau sebesar 76,34%, sehingga terdapat kurang target sebesar Rp29.109.873,65. 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan sebesar Rp30.336.475,29, terrealisasi sebesar Rp30.336.475,29 atau sebesar 100%. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditargetkan sebesar Rp34.200.100.977, terrealisasi sebesar Rp93.887.532.770,32 atau sebesar 273,77%, sehingga terdapat pelampauan target sebesar Rp59.851.793,32. B. Pendapatan transfer meliputi dana bagi hasil pajak ditargetkan sebesar Rp155.506.071.000, terrealisasi sebesar Rp119.030.764.000 atau sebesar 75,57%, sehingga terdapat kurang target sebesar Rp38.475.307.000. 2. Dana bagi hasil sumber daya alam ditargetkan sebesar Rp32.582.847.647.000, terrealisasi sebesar Rp34.735.655.000 atau sebesar 106,61%, sehingga terdapat pelampauan target sebesar Rp2.152.808.000. 3. Dana alokasi umum ditargetkan sebesar Rp870.416.260.000, terrealisasi sebesar Rp869.551.553.765 atau sebesar 99,9%, sehingga terdapat kurang target sebesar Rp854.706.235.
4. Dana alokasi khusus ditargetkan sebesar Rp275.257.973.000, terrealisasi Rp256.253.501.749 atau sebesar 96,29%, sehingga terdapat kurang target sebesar Rp10.204.471.251. 5. Dana penyesuaian ditargetkan sebesar Rp6.858.227.000, terrealisasi sebesar Rp6.858.227.000 atau sebesar 100%. 6. Pendapatan bagi hasil pajak dari pemerintah provinsi ditargetkan sebesar Rp117.047.047.000, terrealisasi sebesar Rp136.574.081.850 atau sebesar 116,65%, sehingga terdapat pelampauan target sebesar Rp19.498.034.850. 7. Bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi ditargetkan sebesar Rp2.944.330.000, terrealisasi sebesar Rp2.944.330.000 atau sebesar 100%. Lain-lain pendapatan yang sah meliputi pendapatan hibah, terrealisasi sebesar Rp2.891.408.20. 2. Pendapatan lainnya terrealisasi sebesar Rp37.350. Laporan keuangan pemerintah Kota Malang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang selama satu periode pelaporan dengan membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan. Laporan keuangan pemerintah Kota Malang telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebanyak 15 kali berturut-turut sejak tahun anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2025. Hal ini menjadi prestasi yang membanggakan bagi Kota Malang dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian. Rapat paripurna DPRD Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 ditutup oleh Ketua DPRD Kota Malang, Amitia Ratnanggani Siraduhita. Selanjutnya, Ranperda tersebut akan dibahas bersama DPRD melalui tahapan-tahapan pembahasan sesuai mekanisme yang berlaku sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah. Berdoa selesai, terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillahirobbilalamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 pada hari ini, Rabu tanggal 24 Juni tahun 2026 tepat pukul 10:44 waktu Indonesia Barat, secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Pada sesi wawancara, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan di tahun pertama menjalankan pemerintahan menghadapi tantangan efisiensi anggaran yang harus menyesuaikan sejumlah pos belanja. Wali Kota Malang memastikan program prioritas daerah tetap berjalan, bahkan realisasi pendapatan mampu melampaui target. Tentu sebagai tindak lanjut sesuai dengan dari Permendagri bahwa maksimal 6 bulan Kepala Daerah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya terkait dengan APBD di tahun sebelumnya. Dan alhamdulillah tadi sudah kita sampaikan, terutama ini terkait juga dengan bahwa pertanggungjawaban ini juga tidak lepas juga dari hasil pemeriksaan dari BPK. Dan alhamdulillah kita menyampaikan WTP tentu terkait dengan APBD 2025 ini
hasil evaluasi yang dari BPK juga menjadi dasar kita untuk melaporkan pertanggungjawaban di tahun 2025 kemarin. Dan alhamdulillah juga tahun 2025 adalah tahun pertama ya kita melaksanakan dengan Mas Wakil Wali Kota, dan juga tahun juga banyak hal yang harus kita lakukan, ada efisiensi, ada TKD yang terpotong, tapi kita bisa melaksanakan semua kegiatan-kegiatan ini dengan baik, termasuk juga realisasi pendapatan yang akhirnya kita mendapat ada melampaui dari target, termasuk juga dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang lain juga kita lakukan, baik dari belanja maupun kegiatan di pembiayaan dan lain. Yang paling berhasil, saya rasa semua berhasil semua kok. Jadi tidak ada yang paling berhasil, semua berhasil. Tentu ini adalah kolaborasi yang baik ya antara kami dengan legislatif, eksekutif dengan legislatif, pemerintah Kota Malang dengan DPRD. Ini adalah bagian dari pemerintahan Kota Malang untuk bisa melaksanakan sesuai dengan keinginan dari masyarakat. Gimana ya, kita melanjutkan sesuai dengan ketentuan, ada aturan, ada regulasi, ada rambu-rambu yang dilakukan, dan hasilnya alhamdulillah kami di Jawa Timur ini termasuk dari kabupaten kota yang sedikit yang sampai dengan 15 kali berturut-turut. Awalnya tadi ada silpa 303 miliar Ya. itu di 2026 mau diapakan? Dan nanti kita akan bahas dengan DPRD. Ya tentunya akan ada beberapa anggaran yang prioritas yang harus kita realisasikan, apalagi dengan regulasi yang saat ini, ya tentu ini akan menjadi satu bagian untuk memenuhi program-program yang belum terselesaikan di tahun sebelumnya. Itu kan nanti saat PAK ya Pak? Ya, saat PAK nanti. Di APBD perubahan nanti. Ya, alhamdulillah tahun 2025 kemarin sudah bisa kita lakukan. Ya, kita selalu koordinasi dengan DPRD, bagaimana kita menyikapi terkait dengan regulasi. Yang regulasi ini kan datang tiba-tiba. APBD juga sudah berjalan, akhirnya ada beberapa ketentuan, tetapi kami juga bisa melaksanakan amanat itu karena regulasi dari pusat yang akhirnya juga dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang menanggapi pembahasan laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2025 baru memasuki tahap awal. Dewan mulai mencermati pemaparan tim anggaran pemerintah daerah sebelum dilanjutkan di masing-masing komisi bersama organisasi perangkat daerah mitra kerja. Ini masih pemaparan ya, nanti kita akan bahas kembali, tapi tadi sudah kita cermati angka-angkanya. Ini adalah rangkaian dari yang kemarin, kaitannya, kalau yang kemarin kan kita mempelajari kinerja ya. Kalau yang sekarang ini adalah mempelajari realisasi angkanya untuk pembelanjaan dan pendapatannya, jadi angkanya. Jadi nanti kita akan rapat bersama dengan TAPD, Banggar TAPD dulu untuk mendengarkan penjelasannya secara rigid. Kemudian nanti komisi-komisi akan bersama-sama mitra kerjanya, nanti akan kami susun ulang di Banggar, seperti itu. Jadi ini masih tahap awal untuk mempelajari realisasi dari angka-angka tahun 2025. Namun untuk gambarannya apakah sudah sesuai dengan target yang disepakati dengan DPRD antara pembangunannya? Memang ada beberapa yang tidak sesuai ketetapan di awal, tapi kan reasoningnya atau alasan-alasannya nanti kita dengarkan bersama-sama. Contoh misalkan pendapatan kalau nggak salah DBH itu kan berkurang, kalau itu kan memang dari pusat ya. Kemudian ada realisasi DBH yang tidak bisa dilakukan, itu juga ada rasionalisasinya. Itu salah satu contoh gitu ya. Tidak bisa dilaksanakan karena memang ada peraturan atau aturan dari pusat yang tidak memungkinkan kita kemudian untuk melaksanakan. Nah ini nanti yang akan kita pelajari lain-lainnya untuk mengetahui secara detail bagaimana konstruksi angka-angkanya itu tadi, gitu sih. Ya baik, kinerja DPRD kalau berkaitan dengan pertanggungjawaban APBD ya kalau dari segi pendapatannya sudah tercapai ya, karena memang sudah 100% lebih. Bahkan PAD kita itu juga sudah tercapai ya 106%. Artinya kalau dari segi pendapatan kita apresiasi terhadap apa yang sudah dicapai di 2025. Nah, termasuk kalau dibandingkan dengan belanja, berarti realisasi belanjanya ya sudah mendekati 90%. Karena ada silpa 300 miliar ya. Nah, ya kalau secara kinerja ketika sudah mencapai atau tingkat serapan itu sudah segitu, boleh dikata ya sudah mendekati ya
sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan, begitu Mbak. Namun masih ada catatan pentingkah untuk tahun anggaran 2025 kemarin? Tetap ada beberapa catatan yang menurut kami ya perlu menjadi perhatian. Yang pertama mungkin terkait apa yang sudah dijanjikan sama Pak Wali Kota ya. Kalau kita lihat kan dari RPJMD kemudian diturunkan di RKPD, ada beberapa yang harus dituntaskan ya. Contohnya kalau saya melihat ya untuk penyelesaian permasalahan masalah perkotaan ya. Kalau kita kan masalah banjir itu masih belum sempurna lah penyelesaiannya. Yang kita apresiasi memang masalah rencana pembangunan Gadang atau relokasi pasar Gadang ya, kita apresiasi itu sudah jalan. Tapi ada beberapa seperti pasar besar, pasar Belimbing itu masih belum selesai. Kemudian selanjutnya juga saya pikir untuk transportasi perlu menjadi juga concern di tahun sebelumnya. Kalau yang kemarin kan masih mengandalkan dari Transjatim, sehingga masih belum bisa sesuai apa yang diinginkan untuk menyelesaikan masalah kemacetan yang ada di Kota Malang. Pembahasan lanjutan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2025 diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai kinerja keuangan daerah sekaligus dampaknya terhadap pembangunan dan pelayanan publik. DPRD pun memastikan proses pembahasan dilakukan secara cermat dan transparan agar seluruh penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Baik pemirsa, demikian rapat paripurna DPRD Kota Malang kali ini dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota Malang terhadap rancangan peraturan daerah Kota Malang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dan akhirnya saya Iva Mora bersama juru kamera Rifki Mahesa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.